Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke operasi selanjutnya. Kita akan membahas terkait operasi ubah dan cari. Jadi di video ini akan langsung ada dua operasi, ubah dan cari. Seperti sebelumnya, assignment yang ada di minggu ini adalah kita akan mengelola data yang ada di array kita. Seperti tambah data, ubah data yang ada di video sekarang, lalu hapus data di video sebelumnya, dan sekarang ada cari data juga. Dan untuk ubah data akan melakukan update ke file txt. Kenapa? Agar sinkron antara file txt dengan file di array. Dan jika kita mengkolek lagi dari file txt, isinya sudah terupdate. Seperti apakah prosesnya? Nah, operasi ubah dan cari otomatis karena kita hanya mengubah isi dari fieldnya atau mencari berdasarkan isi dari fieldnya, maka tidak akan terjadi perubahan terhadap indeks elemen array. Jadi untuk operasi ini tidak dibutuhkan yang namanya array temporary. Karena prosesnya akan seperti ini. Jika kita punya array data dan di sini ada 4 elemen, yang akan kita lakukan apa? Jika kita mau mencari atau kita mau mengubah, prosesnya akan sama. Kita hanya butuh sebuah kursor untuk mengecek tiap elemen. Apakah elemen ini adalah yang kita cari? Jadi misalnya ini 1, apakah ini yang dicari? Karena bukan, maka dia akan pindah ke elemen 2. Apakah ini yang dicari? Jika bukan, akan pindah ke elemen 3. Dan jika bukan, maka akan pindah ke elemen 4. Jika ternyata elemen 4 yang kita cari, maka jika ubah yang terjadi adalah kita akan merubah field dari elemen keempat ini. Kalau cari, kita hanya menampilkan berdasarkan isi field dari elemen 4 ini. Oleh karena itu, kita langsung ke Java-nya. Jika Anda adalah orang yang dikhususkan untuk membuat operasi ini, maka yang pertama perlu Anda lakukan adalah silakan Anda buat di kelas transaksi, yaitu public void menu. Untuk menampilkan akan memiliki menu apa saja, silakan Anda mengikuti ini. Di minggu ini kita menambahkan 4 operasi ini: tambah, hapus, ubah, dan cari. Dan berikutnya adalah kita akan menyediakan prosedur untuk menuliskan file, sehingga isi dari file txt tersinkron atau sama seperti file array yang sudah mengalami penambahan, penghapusan, atau updating. Silakan Anda tuliskan seperti ini. Tulis file writer dan pastikan Anda menuliskan nama filenya sesuai dengan file yang Anda gunakan. Append-nya kita false. Kenapa? Karena kita akan selalu me-overwrite atau menimpa data sebelumnya agar isi datanya selalu termutakhirkan atau terupdate. Bagaimana penulisannya? Kita gunakan looping berdasarkan array yang kita gunakan. Di sini saya gunakan array nasabah. Lalu saya tulis posisinya berdasarkan format pada file teks saya. Diawali dengan nomor rekening, cacing, nama nasabah, cacing, kode PIN, cacing, saldo rekening, spasi. Kenapa spasi? Karena penanda tiap field atau tiap elemen adalah spasi. Lalu jika semua sudah dituliskan, kita pastikan kita menulis karakter titik. Jadi silakan Anda buat prosedur ini dengan cara mempause terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan fokus ke operasi ubah dan cari. Ini adalah operasi ubah, di mana operasi ubah ini akan fokus ke salah satu field. Di sini karena saya membuat program untuk mengelola data nasabah, maka saya akan fokus terhadap perubahan kode PIN, sehingga saya punya prosedur
ubah kode PIN. Bisa saja Anda membuat, jika Anda perpustakaan, misal Anda membuat ubah harga atau ubah penerbit atau ubah judul atau ubah genre, silakan. Ini adalah sebagai contoh adalah ubah kode PIN. Apa yang harus dilakukan? Maka yang pertama dilakukan adalah kita menyediakan inputan dan variabel terkait ID yang akan kita ubah isinya. Lalu kita masukkan nilai yang baru. Nilai yang baru itu misalnya apa? Misal PIN yang baru. Misal PIN-nya menjadi 8990. Disinilah saya akan memasukkan. Jadi kalau Anda mau membuat ubah nama penulis, silahkan masukkan nama penulis yang baru. Dan di sini silahkan ditampung. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita lakukan looping array nasabah.length. Lalu dengan cara cek if nasabah ID-nya sesuai dengan yang kita pilih, maka kita menuliskan ar nasabah kode PIN. Karena saya akan merubah kode PIN. Lalu, apa yang berikutnya terjadi jika tidak ada tidak sesuai dengan yang kita cari? Berarti bisa saja tanpa else, bisa dengan else seperti ini. Bisa juga kita menambahkan sebuah variabel. Boolean ada sama dengan false. Untuk memberitahu bahwa apakah ada atau tidak. Dan dia akan ditruekan jika kita menemukan ada sama dengan true seperti ini. Dan kita tuliskan if ada, maka apa yang terjadi? Maka disinilah prosesnya. Kita akan menuliskan bahwa data telah diubah. Seperti ini. Else-nya, apa yang terjadi untuk else-nya? Else-nya berarti CISO data tidak ditemukan. Dan tulis file kita pindahkan ke sini. Jadi kita akan menuliskan jika memang terjadi perubahan. Maka prosedurnya akan seperti ini. Silakan Anda pause dan tuliskan apa yang ada pada prosedur ini. Jika sudah, kita akan lanjut ke operasi cari data. Silakan Anda membuat prosedur cari data seperti ini. Yang akan dilakukan adalah tentu sama. Jadi Anda bisa saja meng-copy paste dari ubah PIN. Karena apa? Kita akan mencari berdasarkan ID. Jadi bisa saja mungkin ID buku, ID barang, ID pulsa, dan lain-lain. Lalu di sini kita punya boolean ada sama dengan false, sama seperti tadi untuk kode PIN, ubah data. Lalu kita akan melakukan sequential search dengan membandingkan satu persatu nilai dari elemennya. Tentunya berdasarkan field yang kita cari. Jadi kalau mau mencari berdasarkan nomor rekening, kita tinggal mencari get nomor rekening. Jika mau berdasarkan harga, tinggal cari get harga dan lain-lain. Dan di sini kita tampilkan dan kita rubah statusnya jadi true. Dan jika dia tetap false, jadi di sini ada if ada sama dengan false, maka dia akan mengembalikan nilai atau memunculkan nilai data tidak ditemukan. Silakan Anda pause dan Anda tuliskan prosedur ini. Jika sudah, maka kita pindah ke main dari program kita. Di sini kita akan memanggil dan membuat berdasarkan case-nya. Ada ubah dan cari. Kita akan coba untuk
melakukan run. Jadi silahkan Anda menyiapkan ini. Dan kita akan coba merani. Saya di sini punya nasabah berjumlah 4 dan saya akan merubah kode PIN-nya. Kode PIN yang akan saya rubah adalah kode PIN dari Alex. Jadi di sini saya akan mengcopy saja nomor rekening dari Alex dan PIN barunya adalah 4444. Maka saat saya sudah mengenter, otomatis PIN Alex pun berubah. Yang tadinya 0123 sekarang menjadi 444. Berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan mencari data. Saya akan mencari data dari Mola. Di sini saya copy saja dan pastekan nomor rekeningnya. Maka otomatis akan muncul nomor rekening dari 0770987654 adalah milik Mola dengan PIN 9080 dengan saldo 700.000. Berarti operasi kita sudah selesai. Silahkan Anda kerjakan. Jangan lupa untuk selalu bekerja sama dan jangan lupa juga untuk selalu menyisihkan waktu untuk menjaga kesehatan, selalu jaga kondisi kesehatan Anda dengan berolahraga. Atas atensinya, terima kasih. Selamat bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.